Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Millionaires Club, hari ini bersama rekan-rekan yang lain kita lagi grup meeting spesial di Trawas Blessing Hills di Jawa Timur. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini saya akan melanjutkan obrolan kita beberapa waktu yang lalu. Anda masih ingat sama Bondet? Yang dia kepingin wajahnya jadi kayak Rangga. Dan dia melompat ke danau. Dan rupanya karena dia mengumpat, mukanya jadi kayak monyet. Dan setelah dia putus, akhirnya dia mulai merenungi kembali pelajaran apa yang dia bisa ambil. Rupanya, satu hari setelah dia putus, dia kaget ketika dia bangun dan dia mandi. Ternyata ada perubahan yang luar biasa di dalam tubuhnya. Mohon maaf, kantung skrotumnya itu berubah warna. Dan dia kaget, dia bawa ke dokter, dia tanya, "Dok, bahaya dok, ini ku dok, yang satu warnanya jadi kok biru, padahal nggak ada apa-apa." Dokternya periksa, apakah ada gangguan, apakah kamu pernah jatuh? Enggak dok. Ya sudah, enggak apa-apa, kamu jaga kesehatan ya, makan vitamin dan jangan mikir yang aneh-aneh. Nah, keesokan harinya setelah dia menikmati hujan yang cukup lebat di kotanya, dia kaget, rupanya semakin berubah kondisi anunya ini. Datang lagi ke dokter. Dok gimana dok, katanya kemarin nggak ada apa-apa. Yang kemarin berwarna gelap, warnanya biru, sekarang dua-duanya dok. Coba sih tak periksa. Setelah diperiksa, dibuka celananya, dokternya melihat, kok aneh ya. Udah gini aja, kamu tak kasih obat. Apa ada yang sakit? Nggak sakit dok. Oke, sudah kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh. Tenang saja. Rupanya semalaman dia nggak bisa tidur, si Bondet ini. Dan dia terus bermimpi ndak karu-karuan. Besoknya dia menjadi sangat kaget. Dia merasa ada sesuatu dalam diri saya karena anunya itu semuanya berwarna biru. Langsung dia datang ke dokter. Kamu jangan main-main. Kamu ini dokter sungguhan atau dokter bohong-bohongan? Bukannya kamu ini dokter spesialis kelamin? Kamu suka main perempuan ya? Kata dokter gitu. Enggak, saya enggak pernah main perempuan. Itu pun saya sama satu nenek-nenek ini ya nggak jadi lagi. Nah, akhirnya dokter ini mencoba untuk meneliti lebih dalam. Coba sih, akhirnya diurai, dibuka satu persatu bagian-bagian organ yang sensitifnya. Terus dia bilang gini, wah ini kayaknya ini burungmu harus dipotong ini. Ah, jangan gitu dok. Lah terus aku ya apa? Saya lagi ngejar si Sutina ini, terus ya apa saya ini? Dokternya sambil ketawa, sebenarnya kamu itu tidak ada masalah. Loh kok bisa nggak ada masalah? Kok bisa warna biru gini? Nah kan kamu pakai celana jeans murahan, makanya luntur. Jadi ternyata dia pakai celana jeans, tidak pernah dicuci, harganya murahan lagi, akhirnya warnanya luntur. Itulah cerita si Bondet yang ketakutan kehilangan anunya. Ya teman-teman, itu kan hanya cuma anekdot ya. Pada intinya adalah ya Anda perlu percaya dengan orang yang lebih mengerti tentang bidang pengetahuannya. Tentu saja karena Bondet bukan seorang dokter, dia hanya melihat sakit hanya dari tampak luar. Padahal dokter mengatakan dia tidak sakit, hanya karena kelunturan celana jeans. Sama dengan di bisnis ini.
banyak sekali hal-hal yang membuat kita ini menjadi gelisah, panik, dan ketakutan. Rasa-rasanya bisnis sedang mengalami penurunan hanya karena melihat indikator yang keliru. Apa sih indikator yang seringkali menjebak para agen untuk melihat bisnisnya ini masa depannya bagus apakah enggak? Seringkali dia melihat dari tolok ukur omset. Ketika omsetnya itu lagi rame, dia pikir bisnisnya berkembang sangat pesat. Kon iki jari siapa? Ketika dia banyak mendapatkan respon dari nasabah dan dia mengatakan iya, rasa-rasanya dia akan bisa mempunyai bisnis yang besar dan bahkan bisa diwariskan. Tapi teman-teman, meskipun parameter itu tidak salah 100%, tetapi sebenarnya omset adalah merupakan foto biru, cetak biru, akibat dari sebuah proses yang sebenarnya perlu kita perhatikan lebih dalam lagi. Bahwa omset adalah merupakan akibat. Sebagai seorang pebisnis, kita perlu gali lebih dalam hal-hal yang menyebabkan omset itu terjadi. Karena itulah, ketika Anda merasa melakukan sesuatu belum ada hasilnya, sesungguhnya Anda bukan melakukan kesalahan. Bukan karena Anda belum ada hasil berarti bisnis Anda tidak berkembang. Sesungguhnya justru ketika Anda mendapatkan hasil tetapi Anda tidak melakukan hal-hal dasar, itu yang membuat kami khawatir. Anda memiliki omset tetapi tidak ditunjang dengan tolok ukur pondasi yang benar, itu hanya Anda akan dapatkan cuma 2 tahun saja. Pada tahun ketiga akan menjadi tanda tanya. Apa hal penting untuk mengukur kesehatan bisnis Anda? Support System New Univision menghadirkan sebuah peta aset yang kita kenal dengan vital sign. Hal-hal penting yang akan mengukur bisnis Anda di 6 bulan atau 1 tahun ke depan akan melesat dan meledak. Tidak diukur dari jumlah omset Anda hari ini, meskipun Anda dibayar dari omset. Apa saja itu? Nomor 1 adalah dari berapa pertambahan manpower yang Anda miliki hari ini. Kedua adalah dari berapa jumlah kelebaran atau frontline Anda yang menghasilkan income. Yang ketiga adalah dari berapa setiap kelebaran Anda itu belajar. Baik datang di pertemuan, membaca buku, mendengarkan e-pro. Berapa orang yang melakukan presentasi 15 kali dalam 1 bulan? Berapa total jumlah manpower Anda? Berapa jumlah pertambahan kedalaman di dalam bisnis Anda? Nah, kelihatannya parameter-parameter itu bagi Anda yang masih baru memulai bisnis ini, Anda nggak terlalu memahami. Seakan-akan tidak ada sangkut pautnya. Tetapi percayalah teman-teman, jika Anda saat ini masih pada level menjadi seorang achiever, belum menjadi seorang leader, kami sangat memahami wajar Anda hanya melihat tolok ukurnya dari omset. Tapi kalau Anda mau menjadi seorang leader, penting sekali Anda perlu belajar tentang prinsip-prinsip dan hukum membangun bisnis ini. Di antaranya adalah prinsip duplikasi. Tentu saja, bagi Anda yang baru mendapatkan income 10-20 juta tanpa membangun organisasi bisnis, Anda mungkin belum terlalu paham apa kekuatan dari duplikasi. Prinsip yang lain adalah membangun sistem. Wajar sekali bagi kita yang masih pemula tidak mengerti apa gunanya sistem ketika Anda belum memahami esensi daripada duplikasi. Prinsip yang lain adalah bagaimana memiliki seni mempengaruhi orang lain. Banyak sekali hukum-hukum dan prinsip agar Anda memiliki bisnis yang sehat dan kuat. Dan disitulah peranan Anda masuk di dalam komunitas New Univision ini, bukan hanya belajar tentang bagaimana mengembangkan diri Anda, tetapi Anda mengerti prinsip dan pondasi membangun bisnis yang kuat, sehat, bahkan bisa diwariskan. Saya tunggu Anda di beberapa pertemuan kami yang diselenggarakan oleh New Univision. Jika Anda konsisten hadir di pertemuan, maka Anda akan bisa memahami potongan-potongan puzzle sehingga Anda bisa menyusunnya lebih cepat, lebih mudah untuk menjadi seorang MDIT.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa klik subscribe dan klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi. Dan sampai jumpa di vlog kami selanjutnya. Assalamualaikum.